Shalom bagi kita semua, bagi mahasiswa, mahasiswi angkatan yang baru, selamat datang di STT Rumah Murid Kristus. Dan salam perkenalan dengan saya dalam studi yang akan kita pelajari. Yang saya ampu dalam mata kuliah ini adalah studi PL2. Studi PL2 ini berbicara tentang kitab-kitab Taurat atau yang dinamakan juga kitab Pentateuch yang meliputi dari Kejadian sampai dengan kitab Ulangan. Nah, dalam 5 kitab ini pertemuan kita akan berkisar sekitar 12 kali pertemuan dengan durasi dalam video pembelajaran ini sekitar 20 sampai 25 menit. Saya berharap semua mahasiswa-mahasiswi dapat mengikuti secara baik sekalipun dengan pembelajaran video pembelajaran ini. Dapat mengikuti dan rajin menggali dan membaca, mencari sumber-sumber dari semua. Mata kuliah ini dapat kita temukan sumber-sumbernya begitu banyak. Kalau saudara memiliki Alkipedia ataupun saudara memiliki download program Sabda dalam laptop saudara, maka saudara juga akan sangat terbantu untuk dalam pembelajaran mata kuliah ini. Yang berikut, pembelajaran ini yang akan kita belajari adalah meliputi apa saja yang akan kita belajar dalam studi PL2 ini. Yang akan kita pelajari bagaimana latar belakang kitab itu tersendiri, bagaimana tujuan kitab itu, bagaimana tema-tema kitab yang diangkat ataupun dalam kitab itu tema-tema apa saja yang penting dan yang pokok dan yang menjadi pembahasan yang perlukan dan sangat-sangat yang kita ingin pelajari. Yang berikut adalah ciri-ciri khas kitab itu. Dan apalagi yang kita akan pelajari, yaitu meliputi bagaimana hubungannya dengan masa sekarang, bagaimana hubungannya dengan perjanjian baru. Nah, pembelajaran ini diharapkan semua mahasiswa-mahasiswi dapat menjelaskan nanti di kemudian hari, mereka dapat mengerti dan mampu menjelaskan ketika ditanyakan ataupun ketika mereka diuji atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Semua mahasiswa dapat menjelaskan masing-masing kitab, baik dia punya latar belakang, survei kitabnya, ciri khasnya, tema-temanya, tujuannya, dan itu menjadi hal yang penting bagi setiap mahasiswa. Kitab Perjanjian Lama dalam pembagiannya, maka ada 5 pembagian dalam kitab. Kitab Pentateuch atau kitab Taurat adalah pembagian dari kitab PL atau Perjanjian Lama dari pembagian yang pertama. Nah, saudara-saudara, kita akan memulai pembelajaran yang pertama adalah kitab Kejadian. Kitab Kejadian ada kata yang sangat terkenal yaitu Beresit dalam bahasa Ibraninya, pada mulanya. Pada mulanya. Dan Beresit ini dalam bahasa Ibrani yang diketahui, yang sangat populer dan menjadi seringkali disampaikan beberapa orang, yang arti kata Beresit itu adalah pada mulanya atau permulaan. Kitab Septuaginta menggunakan dengan kata Genesis yang diterjemahkan menjadi Genesis, yang artinya asal mula. Ada bahasa Ibrani juga memberikan kata kitab Kejadian ini dengan kata Toledot. Kata Vulgata dalam Alkitab Vulgata menggunakan kata Liber Genesis. Dan semua itu yang kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah kitab Kejadian. Yang akan kita bahas mulai pertama adalah kitab Kejadian atau Genesis. Kitab Kejadian, dari semua kitab Pentateuch ini maka kita akan menemukan dari sumber tradisi Talmud
dari semua literatur menjelaskan penulisnya adalah Musa. Musa yang menuliskan kitab Pentateuch itu. Perkiraan penulisan itu berkisar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Perkiraan penulisan itu ada range waktu karena memang tidak ada secara pasti tanggal dan tahun dan waktu penulisan yang bisa diketahui secara pasti. Jadi hanya bisa didapatkan adalah range waktunya. Jadi sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Kitab Kejadian ini akan meliputi penulisan dalam kitab Kejadian atau Genesis itu. Ada hal-hal yang ditulis yaitu hal-hal penting. Yang pertama adalah penciptaan. Yang kedua, permulaan sejarah manusia. Yang ketiga, meliputi asal mula umat Israel atau umat Ibrani, orang Ibrani, bangsa Israel. Yang keempat adalah perjanjian Allah, baik kepada perjanjian pertama kepada Adam, kemudian perjanjian kepada Abraham dan perjanjian kepada leluhur. Nah, kalau secara garis besar kitab Kejadian, maka ada 50 pasal, maka pembagian kitab ini dari kitab Kejadian, pasal pertama sampai pasal 11, itu berbicara tentang penciptaan sampai dengan Abraham. Pemilihan Allah terhadap Abraham secara khusus. Bagian yang kedua adalah pasal 12 sampai pasal 50 itu dikatakan penggolongan dengan garis besarnya adalah zaman patriark. Itu berbicara tentang Abraham dan keturunannya dan jadilah satu bangsa yaitu bangsa Israel. Dari Abraham, Ishak, Yakub yang berubah menjadi Israel, dan dalam Alkitab dan kitab Kejadian banyak menuliskan tentang hal Yusuf. Allah menciptakan penciptaan. Jadi dalam penciptaan kita tahu dalam kitab Kejadian pasal pertama dan selanjutnya bagaimana kitab Kejadian ini menjelaskan Allah menciptakan bumi pada hari yang pertama berbentuk kosong yang tadinya. Kemudian Allah membuat perbedaan atau pemisahan antara terang dan gelap itu pada hari pertama. Pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala, dan pada hari yang ketiga laut dan darat, tumbuhan dan pepohonan dan seterusnya. Ya, itu Allah membuat penciptaan. Ini penting kenapa kita mengetahui supaya kita juga dapat memahami secara baik tentang penciptaan itu sendiri. Akan ada timbul pertanyaan, banyak pertanyaan, bagaimana dengan manusia raksasa? Bagaimana dengan binatang-binatang raksasa? Nah, ini saya harapkan para mahasiswa-mahasiswi coba mencari dan cari tahu dan coba membuat satu penelitian bagaimana hubungan manusia raksasa dan binatang-binatang yang raksasa atau seperti dinosaurus dan yang lain-lain. Apakah itu ada? Apakah itu benar? Apakah itu diciptakan? Saudara-saudara, mahasiswa-mahasiswi, saya harapkan coba membuat satu penelitian itu dan beri masukan kepada saya, mengirimkan, nanti saya akan kasih nomor WA, kemudian saudara-saudara memasukkan kepada saya. Buat penelitian yang baik ya. Allah menciptakan juga pada hari yang keempat benda-benda penerang, angkasa, matahari, bulan dan bintang. Hari yang kelima segala makhluk yang berterbangan, burung-burung
dan juga makhluk yang bergerak dalam air, ikan-ikan semua yang berkeriapan di dalam air. Hari yang keenam, segala makhluk yang bergerak di darat, binatang-binatang yang Allah ciptakan bergerak dan binatang liar dan semuanya ada di darat. Nah, ini yang saya maksudkan. Apakah Allah menciptakan dinosaurus? Itu Anda coba buat satu penelitian. Tetapi jangan lupa ada satu karya Allah, yaitu penciptaan manusia pada hari yang keenam yang dijelaskan dalam kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Dan ini menjadi pokok teologi, pokok tentang antropologi dari penciptaan manusia itu sendiri. Kalau hari pertama sampai hari keenam dalam penciptaan, segala makhluk-makhluk, baik langit dan semuanya, itu Allah berfirman, tetapi pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia. Alkitab Kejadian menuliskan itu. Maka ada keistimewaan pada waktu Allah menciptakan manusia. Dan pada Kejadian pasal kedua, Allah meringkaskan dalam penciptaan, ada penjelasan kembali tentang penciptaan itu. Baik Allah menciptakan Adam dan baik juga Allah menciptakan kelengkapan rumah untuk Adam, yaitu Taman Eden. Allah juga membuat hukum, aturan dasar. Allah membuat satu hukum, yaitu jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan ketika melanggar dalam memakan buah yang dikasih secara hukum dari Allah bahwa tidak boleh dimakan, apabila melanggar, maka itu menjadi satu hukum keberdosaan. Manusia jatuh dalam dosa karena melanggar hukum itu. Ini peristiwa-peristiwa penting yang dicatat secara baik di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 2 selanjutnya juga, yaitu Allah menjelaskan penciptaan tentang hewan dan hidup yang bersama-sama. Semua makhluk itu dapat berhidup berdampingan dengan manusia. Sekarang tidak dapat berdampingan. Dan mengapa itu semua akibatnya? Saudara-saudara, nanti kita akan bahas pada hal-hal pada berikut. Ya, Allah tidak hanya menjadikan hanya manusia atau Adam pada pertama, tapi Allah membuat penciptaannya itu Hawa. Dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25, dengan rinci Allah membentuk Hawa sebagai pendamping daripada manusia itu. Pada manusia itu. Dalam kitab Kejadian akan diceritakan pada kisah pertama, yaitu pelanggaran manusia terhadap hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Dan itu menjadi pokok pembahasan yang kuat dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejatuhan manusia menjadi tema sentral. Kejatuhan manusia, keberdosaan manusia menjadi satu tema yang pokok dalam Alkitab itu sendiri. Bagaimana reaksi Allah, bagaimana reaksi manusia pertama terhadap dosa itu, dan bagaimana hukum Allah terhadap keberdosaan itu. Demikian juga bagaimana janji Allah bagi penebusan atau dalam bahasa pemulihan dari Allah untuk manusia yang sudah berdosa itu. Kita masuk dalam permulaan sejarah manusia. Allah menciptakan Adam dan manusia, dan hari ini manusia berkembang sampai yang begitu modern. Manusia dimulai dari debu dan tanah. Allah menciptakan manusia pertama dari debu dan tanah. Sehingga dalam ketika ada acara-acara kematian, maka seringkali hamba-hamba Tuhan, para pendeta atau para gembala dalam ibadah pemakaman di ladang pekuburan akan berkata dan mengingatkan kembali dari debu dan tanah akan kembali ke manusia itu, kembali kepada debu dan tanah. Memang manusia
penciptaan dimulai dari debu dan tanah. Hawa diciptakan diambil dari satu bagian rusuk dalam tubuh daripada manusia pertama, yaitu Adam. Bagaimanakah teori evolusi? Apakah benar kita manusia ini dari monyet? Maka saya percaya saudara-saudara mahasiswa-mahasiswi dengan membaca kitab Kejadian ini akan dapat satu pembahasan bahwa bagaimana semua penciptaan tentang manusia itu. Kemudian dalam kitab Kejadian akan berbicara tentang asal mulanya satu bangsa yang dimulai dari pemilihan Allah secara khusus, yaitu kepada Abraham. Kemudian Abraham dipanggil dan keturunannya menjadilah satu bangsa, dan yang dikenal hari ini adalah bangsa pilihan Allah, yaitu umat Israel. Permulaan Israel terpilih dari bangsa, umat terpilih dalam bahasa 1 Petrus 2 ayat 9, yang dalam hubungannya konteks di perjanjian baru, ada umat terpilih bangsa yang kudus. Abraham dipilih, bagaimana dengan orang percaya? Nah, ini ada hubungannya. Abraham memiliki anak Ismail dan Ishak, tapi Ismail tidak mendapat kasih karunia, hanya Ishak yang mendapat kasih karunia. Ishak mendapatkan anak Esau dan Yakub, tetapi bangsa pilihan itu bergantung dari keturunan Yakub itu sendiri. Ada janji Allah kepada Abraham. Janji Allah untuk memberkati perjanjian yang kekal dan untuk kepada Abraham. Janji kepada Abraham itu dalam Kejadian 22 dikatakan ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Janji ini digenapi, tapi sebagai tanda janji daripada Allah dengan Abraham, sebagai tanda dari manusia, maka kulit katan. Dan di sini kita kenal dengan permulaan yang kata sunat, yaitu dikeratnya kulit katan dalam bagi laki-laki sebagai tanda perjanjian itu. Tapi perjanjian itu punya persyaratan, yaitu Kejadian 17 ayat 1, hidup dengan tidak bercela. Ya. Berikut kita melihat tujuan kitab ini. Kitab ini menjadi landasan yang penting dari kitab Pentateukh ini sebagai pernyataan Allah, sebagai sumber pernyataan Allah. Allah menyingkapkan dirinya, Allah membuka dirinya, membuka tabirnya, dan kita mengenal penciptaan, mengenal manusia, dan mengenal semuanya dari kitab Kejadian ini. Kejadian memelihara satu-satunya catatan yang dapat kita percayai, mengenai awal alam semesta, umat manusia, kehidupan umat manusia, perkawinan, dosa, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa, dan seterusnya sampai kepada sejarah penebusan. Kitab Kejadian ini ditulis dengan tujuan, yaitu untuk supaya umat perjanjian memahami tentang ciptaan, memahami kejatuhan, memahami penghakiman, memahami perjanjian, dan memahami janji Tuhan, janji Allah untuk penebusan di hari yang akan datang. Kalau kita melihat pembagiannya, saya sudah sampaikan tadi kembali bahwa pasal 1 sampai pasal 11 memberikan suatu pandangan mengenai permulaan manusia dari Adam hingga Abraham, dan pasal 12 sampai 50 kisah tentang Abraham dan keturunannya. Abraham menjadi bapa leluhur dari bangsa Israel. 5 peristiwa penting Kejadian pasal pertama sampai pasal 11. Saya cuma mengulang kembali, yaitu bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa. Yang kedua, Kain dan Habel yang mempersembahkan korban yang pertama, sistem peradaban tentang humanistik, ya, dan bagaimana penunjukan penebusan Allah. Dari sini kita dapat gambarkan bukan karena Tuhan tidak menghargai persembahan yang Esau
persembahkan kepada Allah dalam korban bakaran, tetapi Allah telah menggariskan ada satu hukum yang baru, yaitu korban binatang lemak adalah merupakan korban yang penting dan menjadi dasar, dan itu merupakan lambang penebusan untuk sejarah penebusan bagi umat manusia. Ada peristiwa yang penting dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 11, yaitu peristiwa air bah. Bagaimana respon Allah terhadap manusia yang sudah puncak keberdosaannya, maka Allah membuat satu penghapusan atau penciptaan yang kedua, yaitu dengan dipilihnya Nuh, tapi etnis manusia, dia dihilangkan yang lain, bahasanya mungkin terlalu kasar, tapi Allah memulai kembali dengan dari garis keturunan Nuh. Sementara Nuh dengan keluarga yang diselamatkan dalam bahtera dan binatang-binatang pilihan yang masuk ke dalam bahtera itu. Itu proses 5 kejadian penting dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11. Bagian yang penutup dan terakhir, saya rindukan para mahasiswa coba merenungkan dari 3 pasal pertama Kejadian yang ditulis, ada keyakinan-keyakinan apa yang hendak disampaikan dari Musa atau penulisan kitab Kejadian ini. Yang kedua, coba saudara membuat yang seperti saya mintakan tadi, bagaimana cerita-cerita tentang teori-teori dinosaurus, kemudian teori-teori manusia evolusi apa dan semuanya itu, bagaimanakah dunia pada waktu itu, pada dunia penciptaan dan dunia modern, ada titik sambungnya atau tidak. Dan dalam cerita pasal 3, perenungan yang mahasiswa harus coba dalami dalam perenungan-perenungannya, artinya penggalian dan penelitian, saya rindukan, yaitu peristiwa tentang jatuhnya dalam manusia dalam dosa, bagaimana hakikat dosa itu, apa dampak dosa bagi manusia sampai hari ini. Biarlah ini pengenalan singkat dalam durasi yang singkat ini dapat mengantar bagi kita untuk memahami pengantar daripada kitab Kejadian ini.